Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup ini. Ya, semua karena belas kasihan Allah bagi kita. Kita syukuri semua itu dalam kehidupan kita dan kita nyatakan bahwa hanya karena Tuhanlah kita ada seperti ini. Kita muliakan Tuhan dan kita nyatakan bahwa sungguh kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Melalui saat teduh pagi ini dengan Rehat edisi 4 September 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu dan rahmat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk selalu hidup dalam ketetapan-Mu Tuhan. Karena itu ya Allah Roh Kudus, tolong kami dalam memahami dan mendengarkan serta mewujudkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah kami mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Amin. Dari perikop pembacaan kita Keluaran 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29, diberi tema, apakah Anda seperti Firaun? Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang tetap bertahan dalam pendiriannya sekalipun nasihat demi nasihat sudah ditujukan kepada dirinya. Entah karena pertimbangan apa, sehingga tidak sedikit orang yang rela bertahan dalam kekerasan hatinya daripada menerima nasihat dari orang lain. Saudara-saudara, tulah berikut yang datang melingkupi tanah Mesir adalah tulah ke-9, yaitu kegelapan meliputi tanah Mesir, ayat 22. Pada awalnya Firaun sudah menyerah atas tindakan Tuhan dengan memanggil Musa untuk beribadah pada Tuhan. Tetapi dia merasa keberatan jika korban sembelihan dan korban bakaran diambil daripadanya. Akibatnya, respon Firaun terhadap tulah tersebut masih tetap mengeraskan hatinya, ayat 28. Bahkan justru marah terhadap Musa, sehingga tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, walaupun sudah terlihat kuasa Tuhan, bahwa ketika kegelapan datang melanda Mesir, wilayah kediaman orang Israel justru tetap terang, ayat 23. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan sikap Firaun, apa yang muncul dalam benak kita? Marah,
Atau kita setuju dengan sikap Firaun yang berani melawan Allah melalui Musa? Ataukah pribadi kita justru mewakili Firaun dalam kehidupan kita? Kita pun kadang-kadang demikian, ingin setengah berserah saja. Namun di sisi lain kita selalu berdoa agar Tuhan menjawab dan memenuhi segala permintaan kita. Sikap seperti ini tergambar dalam diri Firaun yang berserah saat badai datang, namun tetap berkeras hati saat Musa meminta sesuatu untuk dipersembahkan pada Tuhan. Karena itu, janganlah seperti Firaun, tetapi marilah kita mengubah hati dan bercermin pada kebenaran, lalu mengakui dosa dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kebenaran firman-Mu datang kepada kami dalam kehidupan kami. Kiranya kami dituntun dan dipeliharakan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dalam mewujudkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, kami datang membawa ke dalam tangan-Mu akan perjalanan hidup kami hari ini. Kami pasrahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kesehatan, sehingga kami mampu menjalani dan memaknai hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati rencana-rencana kami dan pelayanan-pelayanan kami, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan anak-anak kami dan cucu-cucu kami, Tuhan yang akan menjaga dan menopang, bahkan memberikan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Peliharakan mereka, baik yang dekat pun yang jauh dari kami. Tuntun dan arahkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati dalam segala juang, karya dan kerja mereka hari ini. Biarlah semuanya yang mereka kerjakan boleh berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula. Kami berdoa Tuhan buat majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi, bahkan pemuda-pemudimu. Tuhan berkati dalam hidup dan kehidupan ini, dalam segala pelayanan-pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang lalai, ingatkan. Jemaat Tuhan yang berduka, hiburkan. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk saling membagi sukacita kebahagiaan bersama dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami, berkati. Bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya Kota Bontang yang kami cintai ini, kiranya dipulihkan dari pandemi COVID-19. Iya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Biarlah ya Allah berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Berkati tim medis dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka Tuhan. Biarlah mereka sehat dan mampu melakukan segala tanggung jawab dan pelayanan mereka dengan baik. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau beri kesabaran bagi mereka dalam menjalani perawatan, dan biarlah mereka boleh pulih seperti sedia kala. Iya Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami di masa new normal ini. Tuntun kami, arahkan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kami rindu untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.